Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen yang terhormat selaku dosen mata kuliah Psikologi Hukum Dr. Ansagarius Ayral SES SESPSI MHMPSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bisa memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Gangguan Kepribadian dalam Perspektif Psikologi Hukum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hamina Zikria dengan MPM 23441. Perkenalkan, nama saya Lucia Yumahrani Pasha dengan NPM 23146. Perkenalkan, nama saya Yeni Sulastri dengan NPM 2310378. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dan NPM 2310431. Perkenalkan, nama saya Rafa Ahmad Fatih Alaudan dengan NPM 2310276. Baik, pertama-tama untuk memulai pembahasan topik pada siang kali ini, kita akan mulai dengan latar belakang terlebih dahulu yang akan dipaparkan oleh rekan kelompok kami. Pada Yani kami persilakan. Di sini saya akan membaca latar belakang psikologi hukum mempelajari antara kondisi kejiwaan seseorang dengan proses penegakan hukum. Gangguan kepribadian dapat mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilaku seseorang. Kondisi ini tuh sering menimbulkan dalam menyesuaikan diri dengan norma hukum dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman gangguan kepribadian penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan manusiawi. Ada Nah, di sini ada pengertian gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu adalah pola perilaku, emosi, dan cara berpikir yang menetapkan serta menyimpang dari norma sosial dan budaya. Kondisi ini bersifat maladatif dan menyebabkan gangguan fungsi sosial maupun pekerjaan. Individu sering kali tidak menyadari bahwa perilakunya bermasalah. Gitu, next. Pada slide ini saya akan membahas tentang kelompok gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang menetap serta mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Secara umum, gangguan kepribadian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Pertama ada kelompok A. Kelompok A ditandai dengan pola pikir dan yang dianggap aneh atau tidak biasa. Individu dalam kelompok ini cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, sulit menjalin hubungan dengan orang lain, serta memiliki cara berpikir yang kaku dan penuh kecurigaan. Contohnya, seseorang yang lebih memilih menyendiri, jarang berinteraksi dengan teman, dan sering merasa tidak percaya atau curiga terhadap orang lain meskipun tidak ada alasan yang jelas. Selanjutnya, kelompok B. Kelompok B ditandai dengan perilaku yang dramatis, emosional, dan impulsif. Individu dalam kelompok ini sering menunjukkan emosi yang tidak stabil, mudah berubah suasana hatinya, serta cenderung mencari perhatian. Contohnya, seseorang yang emosinya cepat berubah dari senang menjadi marah, sering bertindak tanpa berpikir panjang, dan perilakunya kerap menimbulkan konflik dengan orang-orang sekitarnya.
Terakhir yaitu kelompok C. Kelompok C ditandai dengan tingkat kecemasan yang tinggi dan ketergantungan berlebihan pada orang lain. Individu dalam kelompok ini sering merasa takut ditolak, kurang percaya diri, dan ragu dalam mengambil keputusan. Contohnya, seseorang yang selalu merasa cemas, takut berbuat salah, dan sangat bergantung pada pendapat orang lain, bahkan untuk mengambil keputusan sederhana. Selanjutnya ada penanganan gangguan kepribadian. Eh, yang dilakukan melalui pendekatan yang saling berkaitan, yaitu psikoterapi, farmakoterapi, dan rehabilitasi sosial. Psikoterapi seperti CBT dan DBT bertujuan membantu individu mengubah pola pikir yang tidak sehat, mengolah emosi, serta meningkatkan keterampilan sosial. Farmakoterapi digunakan untuk mengendalikan gejala seperti kecemasan, depresi, dan impulsivitas agar individu lebih stabil dalam berfungsi. Selain itu, pendekatan rehabilitatif dan sosial membantu individu beradaptasi kembali dengan lingkungan. Serta dalam konteks hukum, pendekatan psikologi hukum diperlukan agar proses peradilan tetap adil dan manusiawi. Faktor-faktor kekambuhan. Kekambuhan gangguan kepribadian dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis individu. Ada stres psikososial seperti konflik keluarga, masalah ekonomi, atau tekanan pekerjaan. Dapat menurunkan kemampuan individu dalam mengendalikan emosi dan perilaku. Lingkungan sosial yang tidak mendukung, termasuk lingkungan yang penuh konflik atau kekerasan, dapat memperburuk kondisi gangguan kepribadian. Ketidakpatuhan terhadap terapi atau pengobatan menyebabkan gejala yang sebelumnya terkendali kembali muncul. Selain itu, penyalahgunaan alkohol dan narkoba dapat memperburuk impulsivitas dan menurunkan kontrol diri. Dalam konteks hukum, tekanan selama proses peradilan serta kurangnya dukungan keluarga juga dapat meningkatkan resiko kekambuhan. Baik, selanjutnya kita memasuki pada penghujung materi. Kelompok kami menyimpulkan bahwasannya gangguan kepribadian ini merupakan kondisi psikologis yang memengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilaku seseorang sehingga dapat berdampak pada kehidupan sosial maupun proses hukum. Dalam psikologi hukum, gangguan kepribadian ini penting untuk dipahami karena berhubungan dengan perilaku menyimpang dan pertanggungjawaban hukum. Sehingga gangguan kepribadian terbagi dalam 3 kategori, yaitu kelompok A, B, dan C, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Kemudian penanganan gangguan kepribadian ini perlu dilakukan melalui pendekatan psikologis, medis, sosial, serta pendekatan psikologi hukum agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan manusiawi. Kemudian kami membuat bahwasannya aparat penegak hukum diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi kejiwaan individu dalam proses peradilan. Diperlukan kerjasama antara tenaga kesehatan mental dan aparat hukum dalam menangani individu dengan gangguan kepribadian. Masyarakat dan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan sosial yang positif untuk mencegah kekambuhan gangguan kepribadian. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai peran psikologi hukum dalam penanganan gangguan kepribadian. Baik, mungkin sekiranya
yang kami sampaikan dari materi yang telah kami diskusikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf atas kekurangan juga kekeliruan dari materi yang kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.